Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu siswa-siswi kelas 8 pada mata pelajaran IPS. Ya, kali ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, sebelum kita mulai belajar mobilitas sosial, alangkah lebih dahulu kita melihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama merupakan gambar saat dulu Pak Jokowi masih menjadi seorang pengusaha hebat. Nah, sekarang beliau menjadi seorang presiden. Serta gambar yang kedua yaitu gambar dulu di mana ada seorang polisi, kemudian sekarang beralih profesi menjadi pengusaha, yakni membuka warung nasi. Dari kedua gambar ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perubahan status seseorang dari yang lapisan yang satu ke lapisan yang lain, bisa lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mobilitas sosial, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Berikut pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sedangkan menurut Hahn dan Upton, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Artinya, perpindahan seseorang dalam lapisan masyarakat, baik dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial lainnya, apakah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah atau sederajat, itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama, yaitu mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat, baik yang berpindah ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah yang disebut dengan mobilitas vertikal social sinking. Mobilitas yang kedua yaitu mobilitas horizontal, adalah perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Adapun contoh mobilitas sosial vertikal naik atau climbing, misalnya dalam dunia pendidikan, seseorang yang masuk SD kemudian lulus akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, kemudian melanjutkan lagi ke SMA sampai ke perguruan tinggi. Atau soal yang kedua, seorang guru honorer yang sudah diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil. Contoh yang ketiga, seorang pedagang mie ayam keliling yang kemudian memiliki ruko sendiri, kemudian siswa yang bodoh dan akhirnya menjadi juara kelas. Contoh mobilitas vertikal turun, misalnya salah satu anggota TNI yang diturunkan pangkatnya akibat pelanggaran yang ia lakukan selama bertugas, atau seorang polisi yang diberhentikan atau dipecat karena tertangkap menjadi pengedar narkoba. Contoh yang lain juga, pengusaha yang bangkrut dan tidak memiliki harta kekayaan lagi karena disita oleh pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu seorang karyawan yang di PHK dari perusahaan tempat dia bekerja.
Adapun contoh mobilitas sosial horizontal atau yang serajat, misalnya pegawai yang dipindah tugaskan ke daerah lain. Kemudian siswa pindah dari sekolah lain ke sekolah yang baru. Yang ketiga, program pertukaran pelajar atau mahasiswa. Yang selanjutnya, tukang ojek pangkalan yang beralih menjadi tukang ojek online. Atau kepala sekolah dimutasi ke sekolah yang lain. Adapun faktor pendorong mobilitas sosial, pertama yaitu faktor struktural. Jadi, contohnya di Indonesia, struktur masyarakat yang terbuka yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu membuat seseorang memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh, untuk menjadi seorang presiden, ya, tidak harus dari anaknya presiden, anaknya TNI, anaknya polisi, atau yang lain. Tetapi terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor individu. Di sini, faktor individu itu terlihat dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Yang ketiga yaitu karena faktor sosial yang biasanya diwarisi dari ayah atau orang tua. Sehingga ketika ada seseorang yang tidak puas dengan status sosial yang dimiliki di masyarakat, maka dia akan berusaha meningkatkan status sosial dan berharap menjadi lebih baik dari status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik akan memudahkan individu ataupun kelompok melakukan mobilitas sosial, mulai dari pendidikan, kemudian memiliki modal untuk berusaha, kemudian memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga berhasil meraih kesuksesan. Faktor yang kelima yaitu faktor politik, di mana kondisi politik yang stabil, aman, itu akan membuat atau mendorong mempercepat mobilitas sosial. Karena politik yang stabil itu akan membuat perekonomian maju sehingga akan membantu masyarakat untuk meningkatkan mobilitas sosial. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jadi, ketika pendidikan itu sulit untuk diakses, maka masyarakat Indonesia misalnya akan mengalami kualitas pendidikan yang rendah. Sehingga ketika seseorang memiliki kualitas pendidikan yang rendah, tentu akan sulit untuk berubah, yakni merubah status sosial di dalam masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, jika akses pendidikan itu mudah, maka masyarakat Indonesia rata-rata akan berpendidikan tinggi sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk merubah status sosial dalam masyarakat menjadi yang lebih baik. Adapun faktor yang menghambat mobilitas sosial, yang pertama yaitu kemiskinan. Jadi, bagi masyarakat yang miskin, tentu untuk mencapai status sosial tertentu misalnya yang lebih tinggi akan sulit, karena penyebabnya adalah yang pertama yaitu pendidikan yang rendah, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan yang kedua yaitu karena faktor diskriminasi atau perbedaan perlakuan karena alasan misalnya suku, ras, agama, dan golongan. Sebagai contoh, pada masa penjajahan ya terjadi diskriminasi di mana masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kelasnya jauh berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Belanda dan koleganya. Hal ini tentu akan menghambat proses mobilitas sosial di dalam masyarakat. Itulah sekilas tentang materi tentang apa itu mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian faktor pendorong mobilitas sosial,
kemudian juga faktor penghambat mobilitas sosial. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi anak-anakku semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.